Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama-sama di tempat kita masing-masing. Dan saya rindu mengajak setiap jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengagungkan, memuji, membesarkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan, Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan dan kita kuduskan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, Yesus Kristus. Tuhan yang mengajarkan, ku beri kemuliaan dan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
yang kami rindukan, Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau saja, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan. Bapa, biarlah Engkau lawat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Amin. Glory, haleluya. Pada saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam satu tema, yaitu pemenang sejati.
Kita akan mengambil bagian ini dari kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ketika kita berbicara bagian firman Tuhan ini, firman Tuhan lebih dari pemenang. Itu diambil dari satu kata di dalam istilah firman Tuhan bahasa Yunani, yaitu hupernikōmen, dari kata dasar huperniko. Artinya adalah kemenangan super, kemenangan sejati. Arti kemenangan ini adalah kemenangan yang bermakna dinamis, kemenangan yang bermakna progresif. Artinya sebuah gerakan kemenangan dalam kehidupan orang-orang percaya yang terjadi dan terus-menerus akan terjadi secara meningkat demi waktu akan terus meningkat dalam kehidupan mereka. Hal yang sangat menarik ketika kita merenungkan bagian ini. Firman Tuhan memberikan pernyataan tense atau waktunya, yaitu pada saat terjadi ketika seseorang sedang hidup, yaitu present tense. Artinya kemenangan ini terjadi sekarang, bukan pada masa yang akan datang. Kemenangan yang sudah kita terima, yang akan bersifat dinamis, yang bersifat progresif ini, akan terjadi hari ini dan terus akan terjadi. Yang menjadi sangat indah, luar biasa adalah kemenangan ini telah diberikan Tuhan. Dan ini sudah garansi yang Tuhan sudah berikan. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam kehidupan kita, bahkan penyakit, segala pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan telah memberikan kemenangan. Ajaib, luar biasa. Dan itulah yang menjadi bagian dalam karya Kristus untuk orang-orang yang percaya. Ada beberapa kata kunci kenapa kemenangan ini menjadi kemenangan sejati. Kalau kita memperhatikan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39 dalam perikop ini, kita melihat ada 3 alasan yang sangat pokok mengapa kita meraih kemenangan yang sejati atau kemenangan yang super, kemenangan yang sempurna, bersifat dinamis dan progresif. Yang pertama, Allah ada di pihak kita. Allah berada di pihak kita. Ayat yang ke-31. Kemudian yang kedua, Yesus diberikan kepada kita. Ayat yang ke-32. Artinya, kalau Yesus Kristus sudah diberikan kepada kita, firman Allah berkata, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu menyertai Yesus. Itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Alasan ini begitu ajaib, begitu indah, begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, karena segala sesuatu yang menyertai Yesus ada di dalam diri orang percaya. Itu sebabnya delegasi kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya sudah diberikan kepada orang-orang sebagai orang anak-anak Tuhan, diberikan secara cuma-cuma dalam kehidupan orang percaya. Artinya orang percaya, Yesus janjikan, kalau aku melakukan perkara-perkara ini, maka engkau pun akan melakukan perkara-perkara yang sama. Bahkan janji Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Artinya kalau Yesus Kristus sudah menang atas maut, Yesus Kristus sudah menang atas kutuk dosa, orang-orang percaya pun akan mengalami kemenangan yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di dalam bagian ayat yang ke-34, bahwa Yesus menjadi pembela kita. Makna pembela di dalam bagian ini, kalau kita memperhatikan perikop ini, dikatakan ada kematian, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada penyiksaan, dan ada kesusahan, dan apapun yang akan menimpa orang percaya, Yesus Kristus sudah
menjadi pembela kita yang mati di atas kayu salib, dikatakan oleh firman Tuhan sudah sempurna. Glory, haleluya. Dan itulah yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita berbicara tentang jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya, diawali oleh pernyataan-pernyataan yang sangat menarik. Dikatakan bahwa Allah memilih kita. Bahkan di dalam firman Tuhan katakan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah yang membenarkan kita, Allah yang menebus kita, Allah yang memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga apa yang menjadi bagian-bagian yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, itu sudah sesuatu yang pasti. Jaminan kemenangan sejati yang Allah berikan ini adalah janji yang tidak pernah berubah dan bersifat permanen, dan juga akan diterima oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Namun ada satu janji yang sudah pasti ini, apakah diterima oleh setiap orang percaya? Ini yang menjadi pertanyaan. Jaminan kemenangan sejati pasti tidak akan pernah berubah, karena sudah selesai dikerjakan oleh Allah di dalam karya Kristus Yesus untuk siapapun yang menjadi anak-anak Allah. Saya tegaskan kembali, anak-anak Allah atau orang percaya, bukan orang Kristen. Karena orang Kristen belum tentu orang percaya. Orang Kristen belum tentu anak-anak Allah. Inilah yang menjadi penegasan saya pada saat ini. Dan Tuhan berkata dengan tegas di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa sebuah agama bukanlah sebuah jaminan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Yesus Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Siapapun yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana yang dijanjikan oleh kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, ialah adalah anak-anak Allah. Dan ialah yang akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan itulah yang menjadi bagian orang percaya, dan orang-orang percaya inilah yang akan menerima janji ini. Sekali lagi, ketika anak-anak Tuhan akan menerima kemenangan yang berasal daripada Tuhan itu, ada musuhnya. Alkitab di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3, memberikan catatan yang sangat penting untuk kita pahami sebagai orang-orang percaya. Memang kemenangan Kristus itu sudah diberikan, tidak berubah dan pasti akan diterima. Dan bersifat permanen. Tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari, banyak orang yang sudah percaya Kristus. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak bisa menikmati kemenangan itu. Ada musuh. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 3 ini, ada 3 kekuatan yang berkolaborasi untuk menghancurkan orang percaya, untuk menghancurkan anak-anak Allah. Dan Alkitab menyebutnya yang pertama, ada iblis bersama dengan seluruh pasukannya. Ada dunia dengan sistem yang dibangun semakin hari menghimpit kehidupan orang percaya. Yang ketiga, ada kedagingan atau keduniawian, kemanusiawian seseorang. Dan itu yang disebut oleh firman Tuhan, yaitu kehidupan daging. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua strategi, semua cara, semua jenis-jenis dari pekerjaan iblis, dari sistem dunia, dari kehidupan kedagingan, sudah juga dicatat oleh Alkitab secara lengkap. Namun pada pagi hari ini, karena waktu kita yang sangat singkat, saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat dasar. Bagaimana kehidupan orang percaya untuk menerima kemenangan yang sejati ini secara praktis dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga ia menang dari hari ke hari di dalam seluruh kehidupannya, hari, bulan, dan tahun. Dan akhirnya akumulasi kemenangan itulah
yang akan membuat seseorang akan menikmati kemenangan-kemenangan yang sejati daripada Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ada beberapa cara praktis supaya kita memenangkan pertempuran, peperangan melawan iblis, melawan dunia dengan sistem dunia yang sedang dibuat oleh dunia ini, dan juga oleh sistem kedagingan yang memang menjadi bagian dalam kehidupan manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa. Artinya, ketika kita melakukan hal praktis ini, maka kita akan menutup jalan, kita akan menutup celah untuk pekerjaan iblis bersama dengan pasukannya, sistem dunia yang akan menghancurkan kita, dan kedagingan yang juga akan menghancurkan kehidupan dunia, kemanusiaan yang akan menghancurkan setiap orang-orang yang mau dihancurkan oleh 3 musuh kita. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah prioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Matius pasal 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalau kita memperhatikan bagian ini merupakan satu pembicaraan dimulai dari Matius pasal 19 ayat yang ke Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Kemudian dimulai dari satu perikop baru lagi, yaitu Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Dengan judul yang berbeda, yang pertama mengumpulkan harta, yang kedua kekhawatiran. Dan firman Tuhan memberikan penyataan. Di ayat yang ke-2, yang ke-32, diakhiri semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa? Yaitu harta kekayaan, kedudukan, dan juga menghabiskan waktunya untuk mengejar seluruh apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi firman Tuhan sebaliknya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, apa yang dicari oleh dunia ini, sudah diberikan kepada anak-anak Tuhan. Karena itulah yang menjadi jaminan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan memberikan pernyataan ini supaya kita sungguh-sungguh hidup kita berfokus mencari kebenaran, mencari kerajaan Tuhan, dan merealisasikan apa yang menjadi agenda Tuhan di bumi ini melalui kehidupan kita masing-masing. Mungkin saudara dipanggil sebagai seorang yang bekerja di dalam perusahaan. Dan mungkin ada yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pengusaha. Ada seseorang yang dipanggil untuk bekerja dalam sebuah pelayanan-pelayanan sosial. Ada orang yang dipanggil dalam pelayanan kehidupan yang setiap saat menjadi kehidupan seorang ibu rumah tangga untuk melayani rumah tangga. Apapun panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, Allah mau supaya kita mencari kerajaan Allah dan kita mengutamakan kebenaran firman Tuhan dalam semua aspek kehidupan yang sedang kita jalani. Itu cara kita untuk menutupi pekerjaan kuasa kegelapan, menutupi pekerjaan dunia yang akan menghancurkan dan juga kedagingan yang akan menghancurkan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, itu artinya kita tidak memprioritaskan dunia ini. Di dalam firman Tuhan, ayat yang ke-24, ada 2 hal yang saling berlawanan, yaitu Mamon dengan segala kekuasaannya, yaitu juga yang kedua adalah Allah. Dan keduanya tidak pernah bisa bersatu, tidak pernah bisa bersatu. Karena keduanya saling bertentangan. Kalau engkau mencintai Mamon, berarti engkau pasti tidak mencintai Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, mengejar Tuhan dengan seluruh kehidupanmu, kebenaran dan kerajaannya yang engkau utamakan, prioritaskan, maka otomatis engkau tidak akan mengutamakan atau tidak menyembah kepada Mamon. Memang inilah yang menjadi kunci supaya kita menutup celah untuk hidup di dalam kehancuran, kekalahan,
oleh iblis, dunia, dan kedagingan. Yang kedua, firman Allah berkata, supaya kita hidup dalam firman. Karena dalam firman itulah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus Kristus sebagai teladan bagi kita sebagai umat percaya. Yesus Kristus menjadi buah sulung, kata firman Tuhan. Ialah yang akan menjadi teladan bagi kita. Ketika Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-1 sampai 11. Ia dicobai oleh iblis. Dan firman Allah berkata, Yesus mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya, dengan segala strateginya, dengan firman. Dengan firman, iblis dikalahkan. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini, kita harus mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis, segala tipu daya sistem dunia, segala tipu daya kedagingan dengan kuasa firman. Tentunya hal yang setiap hari kita lakukan adalah kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, dan rindu akan firman Tuhan. Itulah yang disebut oleh firman Allah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar akan dan haus akan kebenaran firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang mengejar firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, maka ia akan dipuaskan. Dan kata di depan dikatakan berbahagia. Kalau di dalam bahasa Inggris, di sana disebut blessed. Artinya diberkati. Ketika seorang puas dengan firman, ketika seorang hidup dalam firman, ketika seorang berjalan dengan firman, maka firman Allah memberikan janji, ia pasti diberkati. Saya bukan sedang membicarakan tentang teologi kemakmuran, tetapi janji Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam firman, Allah memberi janji, mereka pasti akan dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup di dalam menyembah Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Dikatakan dalam bagian ini, Tuhan sedang mencari penyembah. Tuhan mencari pemuji. Tuhan sedang mencari orang-orang yang datang menyembah Tuhan dengan hati yang benar, dengan rohnya. Dan saya percaya, ketika menyembah Tuhan, Allah tidak mungkin berkenan akan dosa. Itu sebabnya dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, penyembah-penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ketika seseorang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, artinya istilah di sini adalah rohnya, maka ia akan semakin hari makin mengenal, makin menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Maksudku, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita bersekutu atau berelasi dengan roh Allah, roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita secara total akan berada bersama-sama dalam penyembahan kita kepada Allah. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, hiduplah oleh roh. Kata hidup oleh roh, kalau kita memperhatikan istilah yang dipakai di sana, peripateo. Apa makna peripateo? Dikatakan di sini kalau kita menyembah hidup oleh roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Artinya, kalau seseorang hidup dalam roh, maka ia mengalahkan kedagingan, mengalahkan kehidupan kedagingan, atau ia mengalahkan hawa nafsu,
bahkan ia mengalahkan dunia. Karena istilah peripatio ini di sana menjelaskan makna yang sangat indah untuk kita. Peripatio artinya berada di atas, sedang menginjak. Artinya sebagai orang percaya yang hidup dalam roh, yang menikmati kehidupan dalam hadirat roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Oleh karena apa? Kita sedang berada di atas, sedang menginjak-injak hawa nafsu kedagingan, bahwa sistem dunia, bahkan kuasa kegelapan itu. Dan itulah janji Tuhan. Yang kedua, istilah peripatio itu memberikan sebuah penjelasan bahwa orang yang melangkah dengan tegap, orang yang melangkah dengan langkah yang konsisten, itu artinya ketika seorang hidup dalam roh, maka ia akan hidup dalam kehidupan rohaninya yang semakin hari semakin meningkat. Ia akan berada dalam kemuliaan, terus pada kemuliaan. Ia ada di dalam satu kemenangan, dalam kemenangan yang akan terjadi secara progresif. Itulah janji Tuhan tadi. Dikatakan bahwa kemenangan sebagai seorang pemenang sejati itu adalah kemenangan yang bersifat dinamis dan progresif. Dan inilah yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau supaya kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan mau supaya kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Istilah yang sering saya pakai adalah mencintai Tuhan mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itulah yang dinyatakan oleh Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya ketika seorang mengejar Tuhan, mencintai Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manifestasi dari kuasa kegelapan, yaitu iblis bersama dengan pasukannya, manifestasi daripada sistem dunia yang sedang menghancurkan kehidupan orang percaya, manifestasi akan kehidupan kedagingan, itu muncul dari cinta diri sendiri, cinta akan dunia, dan cinta akan uang. Dan itulah yang sedang terjadi di hari-hari ini. Manusia di dunia ini, mereka sedang hidup dengan hidup mereka yang mencintai uang, mencintai diri sendiri, mencintai kehidupan mereka secara pribadi. Dan firman Tuhan mau di dalam apa yang sudah kita bahas secara praktis tadi, supaya kita cinta Tuhan, supaya kita cinta firman, supaya kita hidup di dalam roh. Maka saya percaya kemenangan sejati akan menjadi bagian orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai firman, yang hidup di dalam roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya deklarasikan kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Mereka akan mendapatkan, mereka akan menerima kemenangan yang sejati daripada Tuhan. Yaitu kemenangan super yang sudah diberikan oleh Roh Kudus, yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus ketika tergantung di atas kayu salib. Sudah selesai dan sempurna. Dan itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan kita adalah kemenangan yang sejati. Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Itu dinikmati sekarang dan secara dinamis, progresif, dan dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan kita memprioritaskan Tuhan dan kebenarannya. Dengan kita hidup dalam firman. Dengan kita hidup di dalam roh. Dan Tuhan akan memunculkan kita di dalam bagian-bagian panggilan hidup Bapak Ibu Saudara masing-masing, dimanapun berada, menjadi seorang pemenang. Dan Tuhan mau memakai saudara untuk melaksanakan agendanya di dunia ini. Amin. Amin.